Jemaat GKJ Manuan yang terkasih, kita mengucap syukur ya pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan kita, yang dimana tentunya di Sapa Pagi kali ini merupakan Sapa Pagi yang spesial. Mengapa demikian? Karena ini dalam rangka Pekan Pemuda. Oleh sebab itu, saya menyambut, halo anak-anak muda Jemaat GKJ Manuan, para pemuda. Kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya di Sapa Pagi GKJ Manuan hari ini. Dan yang menjadi tema dari Sapa Pagi kita kali ini tentunya berkaitan dengan Pekan Pemuda. Tema dari Sapa Pagi kali ini yaitu ayo melu tandang guys. Mari ikut berkarya guys. Dan tentunya dari Sapa Pagi kali ini diharapkan anak-anak muda yang mendengarkan renungan pagi hari ini kita menyadari bahwa kita memiliki peran penting di dalam gereja. Kita merupakan bagian dari gereja. Kita mau berkarya, memberikan ide-ide yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan di dalam gereja. Mari bersama-sama kita mau membuka Alkitab kita yang tentunya Sapa Pagi kali ini dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 12 ayat yang keempat sampai kelima. Roma 12 ayat yang keempat sampai kelima. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin atas pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, dari bacaan yang telah kita baca, di sini Paulus menjelaskan bahwa kita semua sebagai pengikut Kristus, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Satu tubuh. Tubuh itu berarti di dalam tubuh kita tahu bahwa tubuh itu terdiri dari banyak anggota tubuh, benar ya? Dan masing-masing dari anggota tubuh tersebut tentunya memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Memiliki fungsi yang berbeda-beda, memiliki peranan yang berbeda-beda, tetapi berada di dalam satu tubuh dan satu tujuan yang sama, agar tubuh dapat beraktivitas, dapat melakukan berbagai kegiatan dengan efektif. Dan di sini kita diingatkan bahwa setiap kita semua, kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Kita merupakan bagian dari gereja Tuhan. Yang namanya satu tubuh di dalam Kristus berarti kita semua adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya kita mengikut pada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, ketika kita mau berperan bagi gereja, kita mau memberikan karya-karya kita bagi gereja, kita mau berkarya bagi gereja, tentunya motivasi kita itu didasarkan pada kita mengingat kasih-Nya yang begitu besar di kayu salib. Bagaimana kita diubahkan, kita telah ditebus menjadi anak-anak Tuhan, kita memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau misalnya kita tidak pernah menyadari akan hal ini, kita tidak menyadari bahwa penebusan Kristus adalah sesuatu yang berharga, bagaimana itu adalah bentuk dari cinta Tuhan di dalam hidup kita, kita pasti tidak mau melayani Tuhan, kita tidak mau berperan bagi Tuhan di dalam gereja, karena kita merasa ya itu bukan dasar di mana kita mau melayani. Teman-teman yang terkasih, kalau misalnya kita ya, pasti sebagai anak-anak muda di sini kita punya pasangan. Kita mungkin beberapa dari kita ada yang punya pasangan, ya mungkin ada juga yang jomblo. Tapi yang mungkin pernah pacaran atau yang saat ini punya pacar, kita tentunya sama orang yang kita cintai, kita pasti mau memberikan yang terbaik. Kita mau memberikan hal-hal yang terbaik. Kita berusaha bagaimana menyenangkan pasangan kita. Lalu bagaimanakah dengan Tuhan kita? Tuhan yang Maha Kuasa ini, tentunya Dia yang berkuasa, bisa saja loh Dia itu tidak perlu kita untuk melayani Dia. Kan Dia Tuhan, Dia berkuasa. Tetapi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk melayani, kita dipanggil untuk melayani, itu merupakan kasih karunia. Karena Tuhan mau kita berperan bagi kemuliaan Tuhan.
Mungkin setiap kita merasa, aku tidak punya apa-apa sehingga aku bisa melakukan sesuatu bagi gereja, bagi kemuliaan Tuhan. Tentu tidak demikian teman-teman. Tuhan yang telah menebus kita, yang telah menyayangi kita sedemikian rupa, yang telah mencintai kita sedemikian rupa di dalam kematian dan kebangkitan Kristus Yesus sebagai satu-satunya hal yang berharga di dalam hidup kita. Pasti Dia akan memperlengkapi kita dengan karunia. Dan tentunya karunia-Nya berbeda-beda. Mungkin di antara kita ada yang pandai bermain musik, mungkin di antara kita ada yang cakap berbicara sehingga bisa menjadi seorang yang mungkin perhatian dengan orang lain, orang yang mungkin kita juga adalah seorang pendengar yang baik sehingga kita senang untuk mendengar curhatan, memberikan support, memberikan semangat bagi orang-orang di gereja. Kita mungkin juga adalah orang yang memiliki empati yang tinggi, kita memperhatikan orang-orang di gereja mungkin yang jarang ke gereja, kita tanya kabarnya, halo apa kabar, kok sudah lama gak ke gereja. Kita semua pasti punya karunia peranan masing-masing di dalam gereja. Entah bermain musik, ada juga yang mungkin punya talenta di bidang IT, editing, multimedia, bernyanyi, kita bisa menjadi song leader. Atau mungkin kita merasa, aku gak punya bakat itu. Tapi jangan salah loh, kita bisa juga kita berdoa. Berdoa itu juga merupakan karunia dari Tuhan. Kita mendoakan orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang bergumul, kita mengajak mereka untuk berdoa. Semua seluruh aspek di dalam diri kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan di dalam gereja. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, maukah kita berperan bagi gereja? Kita mau memuliakan nama Tuhan di dalam gereja? Tentunya kalau kita misalnya mau, itu pasti ada dorongan yang kuat di dalam diri kita, bukan? Apa yang menjadi dorongan kita? Ya kasih Kristus itulah. Cinta Tuhan yang begitu besar itulah. Kita mau melayani Tuhan, berperan bagi gereja. Tidak hanya anak-anak muda, Bapak Ibu sekalian juga kita mau berperan bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita masing-masing telah diberikan kemampuan dan juga karunia. Tuhan yang begitu mengasihi kita pasti memampukan kita untuk melayani Dia di dalam gereja. Sekarang kita tinggal melihat kira-kira apa potensi di dalam diri kita, apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan melalui gerejanya. Kita mau di GKJ Manuan ini kita bersama-sama bersatu hati sebagai satu tubuh Kristus. Kita bergerak bersama berperan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena tahukah kita bahwa apa sih tujuan hidup manusia itu? Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa tujuan kita adalah memuliakan Tuhan, maka kita tahu bahwa gereja yang dimana ini merupakan sarana kita berjemaat, kita bertumbuh secara komunal di dalamnya, kita mau berperan bagi kemuliaan Tuhan. Karena di dalam Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah dan juga dengan sesama. Salib itu harus seimbang ya teman-teman. Kita mau melayani Tuhan, kita juga melayani sesama di dalam gereja. Kita berperan di dalam gereja. Hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita merupakan bagian dari gereja. Kita merupakan bagian dari gereja GKJ Manuan. Yuk kita sama-sama berkarya bagi gereja. Kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo melu tandang guys. Demikian dari firman Tuhan Sapa Pagi kali ini. Mari bersama-sama kita menutupnya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk renungan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang boleh menyapa bagi setiap kami. Kami boleh diingatkan kembali bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tentunya Tuhan, setiap kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, kami pasti diperlengkapi karunia untuk melayani Tuhan. Kiranya Engkau, Allah Roh Kudus, membantu kami, memberikan kami semangat, mendorong kami, agar kami boleh mengingat bahwa di dalam kami melayani, semuanya itu didasari oleh kasih Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus telah terlebih dahulu melayani kami, sehingga kami hari ini boleh menjadi bagian dari gereja Tuhan, semua semata-mata
semata-mata karena anugerah Tuhan. Semua semata-mata karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami agar kami tahu kira-kira apa yang dapat kami bisa berikan, yang dapat kami bisa lakukan bagi kemuliaan Tuhan di dalam gereja. Tuhan berkati untuk aktivitas kami pada hari ini. Kiranya kami boleh terus mengingat bahwa apapun yang kami lakukan di dalam kegiatan kami semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan berkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian Sapa Pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.